Halo penonton, selamat datang di podcast Smart Connection, where smart minds connect. Bersama lagi dan berjumpa lagi dengan saya Ika. Dan pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang topik yang menarik nih. Tentunya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu Mas Foriza. Halo Mas Foriza. Halo Mbak Ika. Apa kabar Mas Foriza? Baik, Mbak Ika gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke penonton, sebelum memulai podcast pada kali ini, jangan lupa subscribe podcast Smart Connection dan jangan lupa tonton sampai habis ya, karena akan banyak insight menarik dan best practice yang tentunya bermanfaat untuk perusahaan Anda. Mas Foriza, Ya, baik Kak. boleh dong dikenalin sama penonton Smart Connection mungkin posisi Mas Foriza atau backgroundnya Mas Foriza gitu. Oh, oke. Baik. Sebelumnya mungkin salam kenal buat Bapak Ibu, rekan-rekan semua pendengar setianya Smart Connection ya. Ya, salam kenal, saya dengan Foriza. Kalau ditanya background, saya itu dulu sempat ambil kuliah MMUI di jurusan untuk di marketing management. Kemudian saya sudah berkarir kurang lebih 12 tahun yang mana di bidang sales untuk industri BFSI. Nah, jadi mulai dari produk regulatory sampai ke produk-produk yang mengenerate revenue gitu ya. Nah, udah pernah saya jualin. Nah, terus sekarang ini saya dipercaya sebagai sales department head di KPSG yang mana kita ini bisnisnya itu berfokus ke contact center, mulai dari penyediaan sistemnya, penyediaan orangnya, juga membantu operationnya. Nah, jadi bisa dibilang Mbak Ika saya beruntung ya berada di KPSG karena saya bisa melihat dan bisa berada di kumpulan terdepan nih untuk melihat bagaimana transformasi contact center yang ada saat ini terutama di industri BFSI. Oke, 12 tahun ya Mas Foriza ya, luar biasa menjadi sales dan tadi perlu di-highlight juga ya pekerjaan yang memang menghasilkan revenue ya Mas Fo. Tepat sekali topik kita pada podcast kali ini Mas Foriza, karena pada podcast kali ini kita akan membahas tentang transformasi contact center dari cost center ke revenue generator nih Mas Fo. Oke. Nah oke, boleh nggak Mas Fo dijelasin sama penonton apa sih maksudnya cost center, revenue generator, kaitannya apa? Oke, Sebagainya gitu. mungkin sebelum jauh ke sana ya Mbak Ika ya, mungkin kita perlu pahami dulu bersama gitu ya. Sebenarnya ketika kita bicara tentang contact center, itu ada dua hal, yaitu outbound contact center dan inbound contact center. Ya. Outbound contact center itu biasanya berkaitan sama telesales, telecollection, telesurvey gitu ya, dan ya apapun yang memang dilakukan oleh brand ke customer-nya. Sedangkan kalau inbound contact center itu biasanya kita familiar dengan customer service. Nah, yaitu ya bagaimana ketika customer menelpon si brand itu atau menghubungi brand itu gitu. Nah, kalau kita ngomongin revenue generator gitu ya, pasti ya kayaknya semua orang setuju gitu ya kalau kita omongin revenue generator, top of mind kita itu pasti ngebahas tentang outbound contact center. Benar ya Mbak Ika ya? Betul. Nah, tapi ternyata Mbak Ika selama saya di KPSG gitu ya, kita udah bantu beberapa customer kita untuk mengelola operasionalnya. Ternyata di inbound contact center pun itu bisa loh menjadi revenue generator. Oh, berarti bisa di inbound juga ya Mas ya? Iya, ternyata bisa loh Mbak Ika. Oh, boleh nggak Mas dijelasin lebih lanjut maksudnya? Gini maksudnya Mbak Ika. Saya yakin nih Mbak Ika pasti punya bank ya. Maksudnya pasti nasabah sebuah bank gitu. Mbak Ika pasti pernah dong nelpon customer service. Pernah. Nah, boleh nggak diceritain kira-kira Mbak Ika kalau nelpon customer service itu buat apa sih? Beberapa belakangan ini ya, mungkin salah masukin PIN, ya kan, karena terblokir kan. Terus yang kedua paling pengajuan limit paling Mas Fo. Pengajuan limit. Iya, kartu kredit. Oke, nah itu sebenarnya contoh paling nyata yang terjadi, Mbak Ika. Nah, kenapa saya bilang gitu? Jadi memang selama kita membantu operasional contact center di BFSI, biasanya gitu ya, dan mungkin saya juga dulunya gitu ya, berpikir bahwa ya yang namanya customer service gitu ya, memang fokusnya cuman handling komplain sama menjawab inquiry. Nah, tapi ternyata setelah berjalannya waktu, saya menyadari yang dilakukan oleh customer ketika melakukan komplain kayak tadi nih Mbak Ika gitu ya,
kita bisa bilang kayak pasti Mbak Ika kan quote unquote mengkomplain nih kenapa limit saya cuma segitu gitu ya. Yeah. Nah, padahal ternyata kita pahamin di belakang komplain itu ternyata ada inquiry yang memiliki potensi sebagai revenue di dalamnya. Oke. Contoh kayak tadi Mbak Ika bilang, limit saya kok cuman segini gitu ya. Nah, kalau kita bisa membaca di balik kata-kata itu, kita bisa paham ternyata sebenarnya ada potensi di mana Mbak Ika saat ini sedang butuh dana, sedang butuh tambahan limit untuk membelanjakan sesuatu. Ya. Nah, atau mungkin contoh lain gitu ya, saya telepon ke customer service karena saya ngerasa mobile bankingnya terlalu lemot. Nah, ya kalau kita tangkap mungkin ya hanya sekedar ada customer komplain terkait mobile banking. Tapi di belakang itu kalau kita pahami, ada customer yang menjadi high digital usage sedang butuh bantuan. Yang mana kalau kita bisa membantu menyelesaikan itu gitu ya, kita bisa menawarkan produk-produk digital lain ke customer itu. Gitu contohnya Mbak Ika. Oke, berarti tadi dari contoh ya, mungkin karena tadi limit ya, bisa juga ternyata ada inquiry terselubung Ya, gitu. betul. Terus tadi juga misalkan tadi yang m-banking dan ternyata ada maksudnya dari agennya juga bisa menawarkan produk-produk digital yang lain. Betul. Nah, Mas Fo, pasti kan untuk membaca hal-hal tersebut itu pasti ada strateginya dong. Betul, Nah, betul. kira-kira apa sih strateginya Mas Fo? Nah, jadi kalau kita ngebahas tentang strateginya ya, yang saya pahami sejauh ini tuh sebenarnya ada 3 hal nih yang bisa kita lakukan untuk merubah contact center tadi dari yang cost center menjadi revenue generator. Oke. Yang pertama perlu kita lakukan itu adalah kita harus merubah KPI. Nah, lalu yang kedua yang harus kita lakukan itu adalah kita harus mengenhance agentnya itu dari yang biasanya sebagai pencatat tiket atau juga hanya melakukan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan basic menjadi seorang micro advisor. Oke. Dan yang ketiga yang nggak kalah penting, kita juga harus bisa memahami dan menangkap semua interaksi yang dilakukan oleh customer kita atau biasa disebut customer journey dari segala macam channel yang kita miliki. Oke, salah tiganya ya berarti ya, Mas Bisa Boy. dibilang gitu. Yang pertama mungkin tadi merubah KPI, terus habis itu merubah mindset agent menjadi micro advisor. Wah, itu menarik tuh. Terus yang ketiga tadi menangkap customer journey dari segala channel. Betul. Nah, oke. Nah, implementasinya seperti apa sih, Mas? Simpelnya gini mungkin Mbak Ika. Kalau kita ngomong pertama tadi tentang KPI, kita harus merubah dulu nih, men-shifting lah kita bilang ya. KPI yang biasanya berbau operational driven, contoh average handling time, itu kan menceritakan tentang seberapa rata-rata percakapan dilakukan sama si agent, ya kan? Yang mana biasanya di sebuah banking gitu ya atau di contact center yang dikejar itu cepet-cepetan, ya kan? Semakin sedikit average handling time-nya semakin baik. Nah, yang kedua bisa juga yang dihitung tuh abandon rate-nya. Nah, jangan sampai banyak percentage abandon rate-nya jadi kita mau semua customer terlayani gitu ya. Itu bagus gitu ya. Tapi alangkah bagusnya lagi kalau kita tadi ya kembali lagi mau merubah mindset tadi, kita itu harus bisa juga merubah KPI-nya dari yang hanya operational driven menjadi revenue driven. Contoh, kita nggak ngomong seberapa cepat percakapan itu selesai, tapi kita melihat seberapa bernilai percakapan itu dilakukan. Substansi percakapan ya? Betul, Oke. itu contohnya salah satunya. Yang kedua, tadi saya sampaikan tentang agent yang menjadi micro advisor. Kenapa itu biasanya sulit dilakukan? Karena memang biasanya ya kita tahu kita selalu kejar-kejaran dengan efisiensi. Kita punya agent terlalu banyak tapi nganggur juga nggak enak gitu kan ya. Nah, tapi biasanya karena kita menekan efisiensi gitu ya, agent ini nggak sempat untuk mengimprove diri. Kenapa? Karena mereka fokus hanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari customer yang sifatnya basic. Atau juga mereka hanya fokus sebagai pencatat tiket aja nih. Jadi setiap ada komplain ya mereka hanya nyatatin, belum sempat untuk menelaah, gitu kan ya. Nah, terus yang ketiga tadi ketika kita ngomongin customer journey, nah pasti bank itu gitu ya, banking terutama atau brand lah kita bilang ya, itu pasti mereka memiliki banyak channel nih yang bisa di-touch oleh customernya. Nah, kadangkala gitu ya,
percakapan yang dilakukan sama customer itu tidak tercatat dengan baik. Nah, jadi kita juga harus memiliki sebuah sistem gitu ya yang bisa mencatatkan percakapan itu dengan baik sehingga kita bisa memahami secara keseluruhan customer journey yang terjadi sesuai dengan topik kita merubah jadi dari cost center menjadi revenue generator. Nah, jadi memang kalau kita bisa adopt nih 3 hal tadi yang kita sebutkan itu tidak mungkin itu bisa jadi ke depannya kita menjadikan si customer service ini menjadi sebuah branch digital yang baru. Yang mana memang bisa menumbuhkan pendapatan dari sana. Kenapa gitu ya? Karena memang bagaimanapun percakapan yang terjadi di dalam contact center itu benar-benar percakapan murni antara human yang harus bisa kita dengarkan dengan baik. Oke, jadi kayak malah justru branchless ya. Maksudnya customer service menjadi cabang gitu. Betul. Dan betul. mengurangi cabang yang ada di bank itu sendiri Betul. misalnya. Ya, sekarang itu kan Baika bank itu berlomba-lomba untuk membangun branchless yang baru gitu ya. Nah, tadi customer service bisa menjadi salah satu branch. Oke, Mas Fo. Nah, mungkin tadi kita udah banyak banget ya membicarakan tentang strategi, implementasi, dan maksudnya esensi itu sendiri juga ya. Kenapa transformasi ini tuh harus ada. Nah, terakhir nih Mas Fo, kira-kira ada nggak sih closing statement dari Mas Fo ini untuk penonton Smart Connection? Oke, baik. Nah, kalau kita ngomongin closing statement berarti ya mulai dari topik kita bagaimana merubah contact center dari cost center menjadi revenue generator, memang yang paling pertama harus kita perhatikan tuh adalah tentang perubahan pola pikir kita dulu. Jadi salah satunya tadi dari yang biasanya KPI-nya fokus ke operation, bagaimana cara kita merubah menjadi fokusnya ke revenue gitu kan ya. Nah, karena kenapa? Karena dalam setiap percakapan yang terjadi itu sebenarnya ada nilai gitu kan ya, dan itu yang perlu kita pahami. Nah, dan untuk mendukung itu semua kebetulan memang kita di KPSG berfokus ke sana. Nah, jadi tadi kita sampaikan gitu ya, KPSG berfokus untuk di operation juga dengan sistem yang kami miliki, dengan orang yang kita kelola, memang kita sedang mengarahkan untuk bagaimana menjadikan customer service tersebut menjadi sebuah branch digital yang baru. Yang baru. Gitu. Jadi kalau memang teman-teman brand gitu ya, atau banking lain yang pengen tahu lebih lanjut gimana sih KPSG bisa membantu itu, jangan ragu hubungin saya. Nanti bisa follow atau komen di dalam apa nih? Podcast website ya. Website juga boleh. Ya. Oke. Di YouTube kita juga boleh. Ya. Gitu. Sip. Oke. Begitu, Baika. Luar biasa ya penonton Smart Connection. Jadi dari bahasan kita ya, itu tentunya transformasi itu juga selain memanfaatkan kontak center dalam perusahaan itu sendiri, bukan hanya outbound aja yang jualan, tapi ternyata inbound itu juga bisa ada opportunity untuk menjadi revenue generator. Oke, seperti yang tadi juga sudah kita bahas ya dengan closing statementnya Mas Foriza juga tadi gitu. Oke, Mas Fo. Ya. Dari sesi ini ya penonton kita tahu bahwa optimalisasi kontak center dapat meningkatkan revenue bagi perusahaan tentunya. Dan terima kasih juga Mas Foriza sudah datang di podcast Smart Connection kali ini. Sama-sama Mbak Ika. Saya juga nggak nyangka lo bisa diundang sama Mbak Ika. Ditunggu untuk undangan-undangan selanjutnya ya Mas Fo ya. Siap. Moga-moga yang saya sharing bermanfaat ya Mbak Ika. Ya, amin. Oke, terima kasih juga kepada penonton semua yang telah menonton sampai habis. Jika ada yang ditanyakan ya tentang kontak center atau tentang ingin berkonsultasi juga mengenai revenue generator tadi atau teknologi-teknologi yang lainnya, boleh banget mampir ke website kita di kpsg.com atau bisa hubungi juga ya Mas Foriza atau ke sosial media kami di bawah ini. Gitu. Selain itu jangan lupa like, share, and subscribe podcast Smart Connection di YouTube KPSG Channel. See you.